Martial Peak 3066. Detik berikutnya, ekspresi Fuji terkejut. Karena adegan di depannya agak di luar pemahamannya, dalam penindasan prestise naganya, Bibrida sebenarnya masih tidak banyak bereaksi, hanya mengerutkan kening. Adegan yang dia bayangkan di mana dia berlutut ketakutan di bawah penindasan tidak muncul. Bagaimana itu mungkin? Orang di seberang jalan ini hanyalah Bibrida dengan garis keturunan yang tidak murni, dan dia adalah naga guntur kelas 8. Perbedaan garis keturunannya sangat besar. Mengapa dia masih bisa tidak terluka? Apa yang salah? Tidak seperti keheranan Fuji, hati Li Jiao penuh dengan kegembiraan. Ini diblokir, itu benar-benar diblokir. Meskipun masih sedikit tidak nyaman dan sedikit tertekan, bagaimanapun, perbedaan antara urutan ketiga dan ke-8 terlalu besar, tetapi akhirnya dia melihat harapan balas dendam. Teknik berkah kuil naga benar-benar sesuai dengan namanya. Selama teknik berkah ini ada di tubuhnya, maka kesenjangan antara garis keturunannya dan garis keturunan Fuji tidak akan begitu jelas lagi, dan dia akan memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan hidupnya. Dan dia juga hanya mencari kualifikasi seperti itu. Jika bukan karena Yang Kai sebelumnya mencegat teknik berkah dari kuil naga, dan meletakkannya di tubuhnya, maka balas dendam darah Lusan yang tidak dapat dilaporkan dalam kehidupan ini. Semua ini dibawa oleh Yang Kai, dan dia berterima kasih kepada Yang Kai di dalam hatinya. Kamu memiliki berkah kuil naga. Fuji juga akhirnya mengetahuinya dan mendesis dengan tatapan tajam, bagaimana kamu bisa memiliki tempat perlindungan kuil naga. Setelah dia pergi, Penatua keempat berkomunikasi dengan kuil naga dan menggunakan teknik berkah, yang tentu saja tidak dia ketahui. Apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa keturunan naga ini telah diberkati oleh kuil naga. Dan, dia tampaknya memiliki kebencian yang mendalam dengannya, jika tidak, dia tidak akan membuntutinya di sini, dan bahkan menatapnya dengan tatapan penuh kebencian itu. Apa yang kamu inginkan? Wajah Fuji murung, hati mencibir, orang ini tidak berpikir dia mudah diganggu karena dia terluka, kan? Memang benar dia terluka, tapi dia masih naga guntur tingkat 8. Li Jiao tidak menjawab, hanya dengan samar berkata, namaku Li Jiao. Saat dia berbicara, cahaya keemasan melintas di tangannya, dan sebuah tombak muncul. Artefak Kaisar, tombak singa emas. Tombak ini dibuat dari tulang-tulang monster Beast Golden Lion Orde ke-12. Singa emas juga merupakan spesies kuno, sekarang sudah lama punah, di zaman kuno dapat memanggil angin dan hujan, dan bahkan dapat bersaing dengan beberapa roh suci. Li Jiao bisa mendapatkan mayat singa emas juga kebetulan, dan kemudian mencari item pemurnian master besar untuk memperbaikinya menjadi tombak, menemaninya selama hampir 500 tahun, telah dipelihara dengan esensi darahnya, dapat dikatakan bahwa ini tombak adalah senjata paling kuat Li Jiao. Dengan tombak di tangan, aura Li Jiao naik, hanya butuh 3 napas untuk mencapai puncak. Menghadapi naga guntur tingkat 8, dia tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun, bahkan jika pihak lain terluka, dia tidak berpikir dia bisa menang melawan pihak lain, jadi dia muncul dengan sikap putus asa. Fuji jelas merasakan ini, mengerutkan kening, sedikit terkejut. Dia tidak tahu kebencian mendalam apa yang dimiliki Li Jiao dengan dirinya sendiri, sebenarnya tidak ragu untuk melakukannya sejauh ini. Tiba-tiba, angin bergerak, orang-orang berkedip, tombak keluar, cahaya dingin bermekaran. Li Jiao telah menerkam ke depan Fuji, tombaknya keluar seperti naga, tombak itu berubah menjadi bayangan di langit untuk menutupi Fuji. Beraninya kau, Fuji sangat marah, Yang Kai mempermalukannya, Zuking mempermalukannya, dan sekarang bahkan seorang Bibrida ingin mempermalukannya, bagaimana kebanggaan klan naga bisa diinjak-injak. Ketika dia berteriak dengan marah, ada ledakan berderak, guntur surgawi berkeliaran di langit, berubah menjadi kilat, bergemuruh ke arah Li Jiao, pada saat yang sama, dia menembakkan bola besar petir terbang ke arah tombak singa emas. Tubuh Li Jiao muncul cahaya merah darah, pori-pori membentang terbuka, esensi darah menyebar, dan cahaya merah darah ini, jelas merupakan hasil dari desakan esensi darah. Dia tahu bahwa pertempuran ini harus menjadi pertempuran yang cepat, hanya dengan keberanian dan kekuatan penuh dia akan memiliki kesempatan untuk menang melawan Fuji, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tipis harapan balas dendamnya, jadi dia tidak ragu untuk melakukannya, merangsang esensi darahnya sendiri, hanya berharap untuk bisa bertarung hidup dan mati dengan Fuji. Busur petir jatuh, meledak di permukaan tubuh Li Jiao, cahaya merah darah bergetar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Bola petir yang keluar dari mulut Fuji juga mengenai tombak singa emas dengan ledakan keras, dan Li Jiao terbang keluar, dan Fuji, yang duduk di tanah, juga tidak stabil dan meledak kembali lebih dari 10 meter di satu kali. Mencari kematian. Fuji meraung, penghinaan hari ini seperti letusan gunung berapi pada saat ini, ketika dia menatap ke depan, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Karena Li Jiao yang berjatuhan menyemprotkan seteguk darah ke tombak singa emasnya sendiri, tangannya membentuk beberapa segel rumit, menjangkau ke arahnya dengan ujung jarinya. Mengaung, tombak singa emas tiba-tiba berputar dan berubah menjadi singa besar, kekuatan Raja Binatang itu menyebar, berubah menjadi cahaya keemasan dan menabrak Fuji.
Merasakan kekuatan mengerikan dari serangan ini, Fuji tidak berani melambat. Ketika raungan naga terdengar, dia telah berubah menjadi tubuh naga yang sebenarnya, cakar yang ganas mencakar ke depan, mengenai pancaran emas itu. Cahaya emas hancur, tombak singa emas muncul kembali, cahaya redup, jelas rusak parah, dan spiritualitas hilang. Reaksi paling langsung adalah seteguk darah yang dimuntahkan oleh Li Jiao, auranya turun banyak. Berani memprovokasi klan naga, hari ini kamu pasti akan mati. Tubuh naga Fuji melingkar, kepala naga itu menghadap dari atas, seperti kalimat ilahi, tanpa ampun mengucapkan akhir Li Jiao. Tapi saat berikutnya dia mengubah wajahnya, tiba-tiba perasaan yang sangat tidak enak datang, dia mengarahkan matanya untuk melihat dengan jelas, hanya untuk melihat Li Jiao yang menyemburkan seteguk darah, benar-benar menembakkan manik-manik yang hanya seukuran mata naga. Manik-manik itu terlihat biasa, tetapi momentumnya seperti kilat. Fuji jelas merasakan ancaman dari manik-manik ini yang membuatnya cemas. Dragon Bat, kamu benar-benar telah mengolah Dragon Bat. Seru Fuji. Keturunan naga Bibrida, benar-benar membudidayakan manik-manik naga, ini terlalu luar biasa. Meskipun kualitas manik-manik naga ini agak rendah, itu memang manik-manik naga tanpa keraguan. Setiap klan naga memiliki manik-manik naganya sendiri, manik-manik naga adalah akar dari klan naga, sangat berharga hingga ekstrim, setara dengan inti monster. Monster Beast dapat memuntahkan core mereka untuk menyerang ketika mereka sekarat. Dragon Clan secara alami dapat melakukan hal yang sama, tetapi sejauh ini, tidak banyak Dragon Clan yang melakukan hal seperti itu, karena tidak banyak keberadaan yang dapat mengancam kehidupan para monster. Klan naga, dan bahkan jika ada, mereka tidak akan dengan mudah menyinggung klan naga, apalagi membunuh mereka. Dan memuntahkan Dragon Bat membutuhkan keberanian yang besar, karena meskipun kekuatan Dragon Bat sangat besar, tetapi sekali dimuntahkan, hilangnya perlindungan fisik, juga membuatnya mudah rusak. Jika Dragon Bat rusak, maka pondasinya klan naga dihancurkan. Berbicara ringan kekuatan akan jatuh, berbicara berat itu kematian. Jika bukan sebagai upaya terakhir, Monster Beast tidak akan memuntahkan intinya, dan klan naga tidak akan memuntahkan manik-manik naga, itu hanya ketika keadaan putus asa. Tetapi pada saat ini, ada keturunan naga Bibrida di depan Fuji yang memuntahkan manik-manik naganya sendiri, memasang postur hidup atau mati. Apa yang salah dengan orang ini, dan apa dendamnya? Serangan manik-manik naga sebenarnya dimuntahkan dengan cepat. Berbeda dengan orang ini yang benar-benar bisa mengolah manik-manik naga, yang lebih mengejutkan Fuji adalah tekadnya. Sampai sekarang dia tidak mengerti mengapa Li Jiao begitu kejam. Dari awal hingga akhir, dia hanya melaporkan namanya, tidak ada lagi omong kosong, dan kemudian dalam 3 langkah, itu akan menjadi perjuangan hidup dan mati. Perkembangan cepat ini mengejutkan Fuji. Ini sudah merupakan serangan terkuat dari Li Jiao, itu adalah pukulan ganas dari alam Kaisar Orde Ketiga Veteran, bahkan jika Fuji adalah naga guntur urutan ke-8, dia juga tidak berani menganggapnya enteng. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, ketika suara bahasa naga terdengar, seteguk napas naga dimuntahkan ke depan, berubah menjadi pertahanan yang tampaknya kokoh seperti benteng emas. Manik naga Li Jiao dengan kejam menabraknya. Tubuh besar Fuji memberikan kejutan yang hebat, tetapi Li Jiao menyemprotkan seteguk darah dengan liar, menodai baju dada, cahaya pada manik-manik naga berkedip sedikit, tetapi di bawah usahanya, cahaya yang berkedip-kedip segera menjadi stabil. Klik, suara sesuatu yang pecah terdengar. Tampilan Fuji berubah lagi. Pada akhirnya, dia masih meremehkan tekad Li Jiao. Dia pikir dia akan frustrasi dan mundur, tetapi tidak berharap itu akan menginspirasi keganasan Li Jiao. Bibrida tidak peduli dengan manik-manik naganya sendiri, tetapi hanya mati-matian mempromosikan kekuatan manik-manik naga, ini benar-benar tidak berperasaan. Pertahanan yang diletakkan oleh Fuji langsung rusak, dan manik-manik naga itu terlihat dalam sekejap mata. Tepat ketika Fuji ragu-ragu apakah akan memuntahkan manik naganya sendiri untuk dicegat, kesempatan itu berlalu dengan cepat. Manik-manik naga kecil, seperti senjata paling tajam di dunia, menembus sisik Fuji dan membuat lubang di dadanya, menembus bagian belakang dan membawa hujan darah naga. Fuji meraung dalam kesedihan, tubuh naganya berputar, menghancurkan bebatuan di pulau itu dan mengirimkan debu kemana-mana. Luka yang dibawa oleh pukulan ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan ukurannya, tetapi itu benar-benar memukulnya dengan keras, organ-organ dalam tubuh telah tergeser, Dragon Yuan di dalam tubuh menjadi sedikit tidak teratur, tidak terkendali. Di bawah kemarahan, ekor naga terbang keluar, mengenai manik-manik naga di belakang. Klik, sebuah celah retak pada manik-manik naga, dan cahayanya langsung meredup. Engah. Li Jiao membuka mulutnya dan menyemprotkan darah, wajahnya tiba-tiba pucat seperti kertas, tubuhnya bergetar dan langsung berlutut, menarik napas berat tetapi tidak menghembuskan napas, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Dia dengan enggan mengangkat kepalanya dan melihat adegan Fuji mendapatkan kembali tubuhnya dari tubuh naga. Baru saja serangan putus asa itu bukan tanpa efek, meskipun mereka tidak baik, tetapi Fuji juga terluka. Pada saat ini, Fuji juga pucat, tangan menutupi posisi dada, memandang ke arah Li Jiao dengan ganas. Ada daging berdarah di dada itu.
Jika itu benar-benar pertarungan langsung, dia percaya bahwa Bibrida di depannya ini, bahkan dengan restu kuil naga, tidak bisa menjadi lawannya. Tetapi tekad dan keberanian Bibrida ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Fuchi juga terkejut, jika tidak, bagaimana dia bisa terluka begitu parah. Ini benar-benar memalukan. Dia menatap Li Jiao dengan dingin dan berkata, kata demi kata, kamu mati. Li Jiao dengan susah payah mengangkat tangannya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Fuchi dengan ekspresi tenang. Gagal. Bahkan jika dia telah bertarung dengan nyawanya, dia benar-benar tidak bisa membunuh klan naga, ini sudah menjadi batasnya. Dia hanya menghela nafas pada ketidakadilan surga, lahir dengan segala sesuatu, mengapa mereka harus dibagi menjadi beberapa peringkat? Mengapa klan naga harus berdiri di atas semua jiwa?